Coba dipikirin, dari video TikTok yang cuma 15 detik sampai serial Netflix yang kita tonton maraton, cara kita nikmatin konten tuh udah berubah banget. Nah, ini bikin muncul satu pertanyaan penting buat para kreator. Dengan semua alat canggih di kantong kita, apa masih ada gunanya gitu? Belajar dasar-dasar produksi TV yang katanya kuno. Yuk, kita bongkar jawabannya. Oke, pertama kita lihat skalanya dulu ya. Ada 143 juta pengguna media sosial di Indonesia. Itu lebih dari setengah populasi negara kita loh. Dengan penonton sebanyak itu di platform digital, ya wajar aja kan kalau kita mikir cara-cara lama udah nggak relevan lagi. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan utamanya. Kalau kamu mau jadi kreator sukses di era sekarang, apa buang-buang waktu nggak sih belajar produksi TV yang profesional itu? Apa ini skill jadul yang mending ditinggalin aja? Oke, kita mulai dengan ngebongkar mitos pertama, mitos konten gampang. Pasti udah sering denger kan? Anggapan kalau mau viral tuh modalnya cuma HP sama ide cemerlang aja. Ini kan impian semua orang ya. Jalan pintas menuju sukses, modalnya ide doang. Nggak perlu kru, nggak perlu alat mahal, atau belajar formal-formal. Tapi, apa beneran segampang itu kelihatannya? Yuk kita gali lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat realitanya. Di balik video viral yang kelihatannya gampang itu, sering banget ada fondasi yang kuat. Dan fondasi ini, ternyata dipinjam langsung dari dunia produksi TV. Inilah yang sering jadi pembeda antara konten yang cuma numpang lewat sama konten yang benar-benar nempel di kepala. Nah, ini dia fondasinya. 5 pilar produksi profesional. Mulai dari perencanaan, naskah, kamera, lighting, sampai audio yang jernih. Banyak orang fokusnya ke kamera, tapi coba deh lihat pilar kelima, audio. Percaya nggak, audio jelek itu alasan nomor 1 orang stop nonton video, sebagus apapun gambarnya. Jadi, kelima pilar ini harus jalan bareng buat hasilin kualitas. Lihat deh, studio TV tradisional ini. Kelihatannya ribet ya, tapi coba perhatiin deh. Cara mereka naruh lampu buat ngebentuk subjek, cara milih angle kamera, alur kerjanya yang rapi. Nah, prinsip-prinsip dasar inilah yang jadi DNA dari semua konten keren, mau di platform manapun. Dan ini bukan cuma soal teknis loh, tapi juga soal kerja sama tim. Model kru produksi TV, di mana setiap orang punya peran spesialisnya masing-masing, ada sutradara, operator, produser, ternyata efektif banget. Faktanya, model inilah yang sekarang dipakai sama kreator-kreator digital papan atas buat acara live streaming, podcast video, dan produksi gede mereka lainnya. Dan gambar ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kita lihat nih, mahasiswa lagi latihan di studio modern, tapi prinsipnya sama persis. Ada banyak monitor, audio mixer, kontrol kamera. Jadi skill TV tradisional itu bukannya mati, tapi cuma pindah rumah aja. Jadi, kesimpulannya jelas banget ya. Ini bukan soal eliminasi, tapi evolusi. Skill-skill lama itu nggak hilang, mereka cuma beradaptasi. Kita lagi nontonin langsung nih, gimana TV dan digital itu kawin dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Dulu kan kita mikirnya ini perang ya, TV versus digital. Tapi kenyataannya sekarang mereka itu partner, TV plus digital. Keduanya saling contek ide-ide terbaik, dan hasilnya format-format baru yang seru banget. Coba deh, lihat contoh adaptasinya. Talk show TV yang rapi jadi video podcast di YouTube. Reality show sekarang jadi web series di Instagram. Acara masak-masak yang kita suka jadi food vlog serba cepat di TikTok. DNA-nya sama, cuma bungkusnya aja yang beda. Mau bukti nyata dari industrinya langsung? Oke, kita intip raksasa media Indonesia, Grup MTech. Mereka ini contoh sempurna gimana perusahaan media tradisional bisa sukses banget menggabungkan kekuatan lama dengan peluang digital buat mendominasi pasar. Strategi MTech ini cerdas banget. Mereka nggak buang stasiun TV lama mereka kayak SCTV dan Indosiar. Justru sebaliknya, mereka pakai TV-TV itu buat promosiin platform streaming baru mereka, video. Dan hasilnya, video langsung melejit jadi platform streaming nomor 1 di Indonesia. Ini bukti nyata kalau TV dan digital itu bukan musuh, tapi partner yang saling menguatkan. Jadi, kalau mau dirangkum dalam satu kalimat, ya ini dia. Yang terjadi adalah evolusi, bukan eliminasi. Ini bukan soal satu media mati, tapi soal lahirnya sebuah dunia media yang jauh lebih kaya dan beragam. Terus, semua ini artinya apa buat kamu? Simpel aja, di dunia yang udah banjir konten, satu-satunya cara biar kamu kelihatan beda itu ya dengan kualitas. Dan fondasi dari kualitas itu, ya dibangun dari skill produksi yang udah terbukti dari dulu. Nah, ini dia keunggulan kamu yang nggak semua orang punya. Dengan nguasain dasar-dasarnya, kamu nggak cuma ngejar tren viral sesaat, tapi kamu lagi bangun sesuatu yang awet.
Kamu bisa bikin konten yang kelihatan dan kedengaran profesional, yang pastinya ngebuka banyak pintu ke berbagai kerjaan keren di industri media modern, mulai dari produser sampai spesialis live stream. Pesan ini penting banget karena ini nunjukin ada bergeseran besar di industri. Jadi gini, viral itu keren, tapi yang benar-benar dicari sekarang itu konsistensi. Kemampuan buat terus-terusan bikin konten berkualitas tinggi, baik dari ceritanya maupun teknisnya, nah itulah masa depan. Jadi, aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Di tengah lautan konten yang gak ada habisnya ini, jalan mana yang bakal kamu pilih? Mengejar viral yang cuma sesaat, atau membangun fondasi kualitas yang bisa bertahan lama? Pilihannya ada di tangan kamu.